Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 31 Januari 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Yohanes Bosco, seorang imam. Nama lengkapnya Yohanes Melchior Bosco, lahir di sebuah desa dekat kota Torino, Italia, 16 Agustus 1815. Ia dari seorang petani yang sederhana, bahkan boleh dikatakan miskin. Maka oleh orang tuanya tidak diperkenankan masuk sekolah, tapi harus bekerja membantu orang tuanya bekerja di ladang. Seorang imam tua yang baik hati melihat itu, akhirnya mengajari Yohanes Bosco dalam hal pelajaran, dan kemudian menyadarkan orang tuanya perlunya, pentingnya nilai pendidikan bagi Yohanes Bosco. Setelah imam tua meninggal, ibunya akhirnya menyekolahkan dia, dan pendidikan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian ia mengikuti pendidikan imam di seminari dan akhirnya lulus dan ditabiskan menjadi seorang imam tahun 1841. Karyanya sebagai imam didedikasikan untuk orang-orang muda. Ia membuat sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang telantar, yang buta huruf, dan miskin. Ia ingin agar anak-anak itu nantinya menjadi manusia yang berguna dan mandiri. Ia berhasil mengumpulkan 1.000 orang pemuda, dan dengan kesabaran, pengertian, dan kasih sayang, ia mendidik mereka hingga menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu muridnya yang terkenal ialah Domenico Savio, yang kemudian juga menjadi orang kudus. Ia juga mendirikan rumah-rumah yatim piatu dan asrama, demi mendidik anak-anak muda itu, diberi keterampilan agar mereka bisa hidup. Ia mengubah dapur ibunya dan juga bengkel. Dapur ibunya menjadi sebuah bengkel sepatu dan bengkel kayu, yang kemudian merupakan sekolah teknik Katolik yang pertama. Ia juga mendidik agar menjadi pemimpin yang baik. Tahun 1859, atas restu Paus Pius yang ke-9, ia mendirikan sebuah tarekat religius dan para imam dan puder yang dinamakan Kongregasi Salesian. Dan tahun 1872, ia bersama Santa Maria Massarello mendirikan Serikat Putri-Putri Maria, yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan kaum perempuan. Ia juga dikenal sebagai perintis penerbit Katolik
dan rajin menulis buku-buku dan pamflet. Ia juga membantu tahta suci dalam meredakan pertentangan antara tahta suci dan para penguasa Eropa. Akhirnya hidupnya dibaktikan kepada Allah dengan menyerahkan dirinya. Ia meninggal dalam usia 72 tahun. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat yang sama menjadi semangat kita membantu kaum muda untuk menemukan jati dirinya. Saudara-saudaraku terkasih, bacaan Ekaristi yang akan kita jadikan permenungan diambil dari 2 Samuel bab 24 ayat 2 dan ayat 9 sampai 17. Dikisahkan bagaimana Daud mengakui kesalahannya dengan menghitung jumlah orang Israel yang bisa diandalkan untuk perang. Dan ia akhirnya menerima hukuman Tuhan ketika dia diminta memilih 3 dari malapetaka yang akan dijatuhkan kepadanya, yakni akan terjadi bencana 3 tahun dan kelaparan. Yang kedua, melarikan diri 3 bulan dari lawannya, atau terjadi 3 hari penyakit sampar di negeri Daud itu. Lalu Daud dengan penyesalan memilih agar didatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Dan melihat pertobatan Daud tetap berkenan kepada Allah. Sedangkan pada bacaan Injil kita mendengar pernyataan Yesus ketika ditolak di tempat asalnya. Orang mempertanyakan kuasanya dan mereka tidak percaya. Maka Yesus mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan pertama jelas bagaimana Daud menerima konsekuensi atas kesalahannya. Kesalahan Daud pertama-tama adalah mengesampingkan Yahweh dengan menghitung orang-orang Israel. Dengan itu, ia mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan rakyatnya, dan bukan kekuatan Yahweh. Ini berarti Daud tidak lagi mengandalkan Yahweh. Maka ia dijatuhi hukuman. Untuk kita renungkan dari bacaan yang pertama, apakah kita juga sering seperti Daud melupakan Allah
dan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau itu terjadi, kita akan mendapatkan hukuman. Dan kalaupun sudah terlanjur, berani kita seperti Daud untuk mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Kalau kita rendah hati dan mengakui, Allah akan mengampuni. Kita melihat diri kita masing-masing selama ini. Apakah saya sudah rendah hati, mengandalkan Allah di atas segala-galanya, dan kalaupun salah, mengakui kesalahan kita. Konsekuensi adalah menerima apapun juga yang dijatuhkan hukuman oleh Allah kepada kita. Dari bacaan Injil, Yesus heran karena meskipun mengerti Yesus begitu hebat, mengajar sebagai orang yang bijaksana, orang-orang sebangsanya masih bertanya, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Mereka hanya melihat Yesus, tapi tidak beriman. Nubuat-nubuat Nabi mereka dengar, tapi tidak mereka laksanakan. Maka mereka, tanda kutip, menolak Dia karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sendiri. Karena menggunakan pola pikir sendiri, tidak sanggup untuk mengerti kehendak Allah. Yang diukur bukan dari iman, tapi dari pikirannya sendiri. Dan dengan demikian, maka Yesus tidak berbuat banyak mukjizat di tempat itu. Yesus menegaskan, Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Maka selama orang memakai pola pikirnya sendiri, tidak akan sampai pada pengalaman iman siapa Yesus sebenarnya. Maka tidak heran kalau Yesus akhirnya meninggalkan desa sampai terus mengajar di mana orang mau menerimanya. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mencoba mengerti pola pikir Allah? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk benar-benar mengandalkan Engkau di atas segala-galanya dan mampu untuk mengerti kehendak-Mu. Tanamkan semangat hati dalam hati kami, agar akhirnya kami tetap setia kepada-Mu. Kuatkan iman kami yang lemah. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Terima dalam panggilan mereka telah meninggal. Dan semoga Engkau meringankan beban orang, membantu menyelesaikannya, dan tetap mengasihi mereka. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan agar kita punya pola hidup sehat sehingga tetap aman dan selamat. Kita mencoba untuk
ikut ambil bagian dalam keselamatan sesama dengan cara kita masing-masing. Terima kasih untuk semua yang telah terlibat dalam kegiatan menggereja kita dengan cara masing-masing, dengan doa, karya dan tenaga, serta dana, sehingga semuanya benar-benar memberikan kontribusi untuk pelayanan kita. Mari kita terus bergotong royong, saling membantu untuk menyebarluaskan sabda Tuhan dalam hidup kita masing-masing, agar akhirnya sabda Tuhan diterima oleh banyak orang. Semoga semangat Yesus Bosku di semangat kita terus bekerja untuk gereja, khususnya kaum muda. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati